Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir, maksudnya adalah hari terakhir untuk menyampaikan materi terakhir pada pertemuan terakhir tentang potensi lokal. Jadi ini adalah lanjutan materi dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana caranya kita melihat potensi lokal wilayah kita, kemudian mengapa sih kita harus membuat potensi lokal, apa sih pentingnya potensi lokal. Nah, hari ini kita akan belajar how to improve local potential. Jadi bagaimana kita mengimprovisasi potensi lokal yang ada di daerah kita. Kalau sebelumnya kita pernah ngobrol tentang kompetitor, strategi sebuah usaha, nah di dalam kompetitor dan strategi itu pasti yang kita perlukan adalah kolaborasi. Nah sama dengan potensi lokal. Kenapa potensi lokal juga butuh kolaborasi? Karena kolaborasi itu bisa membuat potensi lokal tersebut menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih kuat lagi. Gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin teman-teman juga pernah menemui potensi lokal, ada potensi lokal yang bagus gitu ya di daerah tertentu, itu merupakan kekayaan suatu daerahnya, tapi potensi lokalnya menjadi stuck di situ. Nah, maka perlu kolaborasi gitu sebetulnya. Jika potensi lokalnya ya terabaikan begitu saja, stuck di situ gitu, maka perlu adanya kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi potensi lokalnya bisa lebih besar lagi, bisa lebih dikenal orang lagi, diketahui orang lagi, dan jika semua orang banyak yang tahu, banyak yang berkunjung, otomatis bisa menjadi pendapatan daerah tersebut, gitu ya. Nah, di slide yang teman-teman lihat, how to face to the global competition, gitu ya. Tahun 2020-2021 ini adalah tahun pandemi, tapi kalau teman-teman bisa merasakan di tahun 2020-2021 saat pandemi ini, global competition-nya itu sangat terasa sekali, gitu kan. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah di salah satu program Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim itu ada program yang namanya Magang Merdeka. Kalau teman-teman pasti sudah tahu juga. Nah, di situ itu yang dimaksud dengan Magang Merdeka, kita punya kesempatan untuk magang di beberapa perusahaan tertentu. Nah, ternyata magangnya itu tidak hanya di perusahaan Indonesia. Kita juga bisa magang di luar negeri. Artinya apa? Artinya kesempatan itu kan semakin terbuka gitu. Global competition-nya semakin terasa karena adanya program Merdeka itu, Magang Merdeka, sehingga kita akan bersaing bukan lagi di Karawang, bukan lagi di Indonesia, tapi kita bersaing di secara global gitu. Nah, nanti ketika teman-teman mengikuti program Magang Merdeka tersebut, kemudian teman-teman tidak hanya jadi warga Indonesia gitu, tapi menjadi warga global yang memiliki value Indonesia, yang memiliki value Karawang. Nah, kalau kita bahas potensi lokal, maka kita harus bersiap untuk bersinergi, gitu, bersinergi untuk semuanya, synergize for all, gitu ya, bersinergi untuk semuanya. Sinergi untuk semuanya itu apa artinya? Jadi artinya kerjasama, tidak lagi adanya persaingan, tapi gimana caranya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Toh ada yang namanya GoTo, Gojek, Tokopedia. Nah, mereka itu kerja sama. Mereka membuat sebuah aplikasi produk itu untuk kolaborasi, untuk siapa? Untuk semuanya, gitu. Jadi supaya memudahkan permasalahan-permasalahan yang Gojek temui mungkin atau Tokopedia temui mungkin, sehingga mereka membuat kerjasama, sinergi for all. Nah, kemudian yang kedua adalah apply teknologi. Ya, apply teknologi ini ya seperti teman-teman tahulah, gitu.
teknologi itu semakin hari semakin berkembang, apalagi saat pandemi teknologi itu begitu berkembang begitu pesat gitu. Kalau kita tidak mau melek teknologi yang lebih lagi ya pasti ketinggalan gitu. Apalagi kalau pas pandemi begini kita dituntut banget untuk melek teknologi. Jika tidak melek teknologi ya pasti akan beberapa hal tertinggal gitu. Nah, artinya apa? Artinya mereka yang bisa bersaing di teknologi gitu ya, mereka akan bisa menang di pasar, katakanlah seperti itu. Artinya kalau kita ingin bisa menang gitu ya, berarti kita juga salah satunya harus didukung oleh kemampuan teknologi kita, keterampilan teknologi kita. Selanjutnya, kita bahas slide selanjutnya. Nah, di sini ada inovasi, ya, innovation. Maksud innovation itu apa? Berbicara potensi lokal dan inovasi, inovasi itu tidak hanya membuat sesuatu yang beda, gitu ya. Terkadang pemikiran kita terkotakkan bahwa inovasi adalah sesuatu yang belum ada, sesuatu yang berbeda. Itu betul, memang seperti inovasi. Tapi inovasi juga memiliki pengertian bahwa ketika kita membuat sesuatu yang lebih baik, itu juga bisa dikatakan inovasi. Contoh nih, di daerah Jawa Timur, kalau saya tidak salah, di sana itu ada aplikasi yang namanya BGID. Ya, BG itu kata orang Jawa artinya adalah makan. Nah, jadi di sana itu di Jawa Timur, kalau kita mau cari makanan-makanan lokal khas daerah tersebut, kita bisa buka aplikasi yang namanya BGID. Jadi mereka membuat aplikasi berbasis potensi lokal. Jadi aplikasinya semacam seperti Gojek, Grab gitu. Kalau misalnya kita mau GoFood, mau GrabFood, tinggal cari kan. Nah, BGID juga sama gitu, tapi itu aplikasi lokal yang isinya hanya untuk makanan-makanan tradisional daerah tersebut. Nah, itu artinya apa? Artinya berarti mereka itu mengusung potensi lokal daerahnya gitu. Semisal ada yang berkunjung ke daerah tersebut, lalu pengen tahu kuliner apa sih di daerah tersebut, nah bisa menggunakan aplikasi BGID. Nah mungkin teman-teman di Karawang juga, apalagi teman-teman IC ya, mungkin bisa membuat hal serupa ya, membuat aplikasi seperti itu untuk potensi lokal. Itu contoh. Kemudian adalah collaboration. Kolaborasi itu seperti tadi ya yang sudah dibahas di awal, yang GoTo itu Gojek dan Tokopedia. Kemudian ada solution for all. Solution for all itu artinya tidak lagi bersaing, tapi kita itu bisa jadi solusi untuk bersama. Itu solusi for all. Nah, sama kayak pemerintah Karawang lakukan ya, pemerintah daerah Karawang lakukan ketika Ramadan kemarin, mereka membuat sebuah pameran yang mengusung makanan lokal, kemudian tempatnya itu di salah satu mall yang ada di Karawang. Nah, ada pameran atau gelar makanan-makanan lokal itu kemudian dibuat parcel. Nah, kalau biasanya parcel itu karena waktunya lah saat Ramadan ya, jadi gelar makanan lokal tersebut dibuat parcel yang kalau biasanya parcel itu isinya adalah makanan-makanannya pada umumnya, mungkin makanan kaleng gitunya, ternyata dan kalengnya dijadikan kaleng rengginang biasanya. Nah, kalau kemarin itu parcelnya dibuat semua makanannya itu adalah makanan-makanan khas Karawang. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk membuat solusi untuk semuanya, gitu, untuk mendukung produk-produk lokal. Lalu, what should Indonesian do, gitu ya? Jadi apalagi nih yang bisa dilakukan Indonesia, atau apalagi nih yang bisa dilakukan pemerintah Karawang?
yaitu membuat regulasi, create some regulation in term ekspor dan import gitu ya. Jadi membuat regulasi untuk ekspor import. Contohnya seperti ini. Contohnya kalau ada teman-teman yang sering menggunakan aplikasi belanja Shopee gitu ya. Beberapa waktu lalu itu ada berita bahwa pemerintah Indonesia menetapkan aturan ada beberapa produk yang tidak bisa diimpor dari luar negeri. Kalau saya tidak salah itu contohnya adalah seperti busana muslim atau pakaian muslim itu tidak bisa diimpor dari luar negeri gitu ya. Nah, untuk produk-produk apalagi mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk support industri lokal gitu. Karena kalau sebelum ada aturan itu, kalau misalnya tidak ada aturan itu, biasanya tuh kita bersaing di misalnya bebas ongkir gitu ya, gratis ongkir. Kenapa produk yang dikirim dari luar negeri bisa dengan strategi bebas ongkir? Mungkin bisa jadi mereka itu sudah bisa produksi pakaiannya secara massal gitu, sehingga ongkos bikinnya lebih rendah dan bisa pakai strategi gratis ongkir. Tapi kan tidak begitu dengan produsen-produsen yang ada di Indonesia. Bisa jadi ada yang baru memulai sehingga memang membutuhkan biaya produksi yang lumayan dan tidak bisa bersaing di ongkir. Nah, kita nggak bisa melawan itu. Jadi peran pemerintah di sini sangat penting. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan aturan bahwa ada beberapa produk yang tidak bisa dibeli, dikirim dari luar negeri. Atau contoh lainnya dari peran pemerintah itu seperti di negara Australia. Di negara Australia itu yang saya tahu, di sana itu tidak boleh ada pabrik otomotif. Alasannya apa? Alasan pemerintah tidak boleh ada pabrik otomotif di Australia adalah yang pertama, supaya udara bersih. Gitu. Jadi ketika udaranya bersih, Australia itu bisa jadi salah satu negara untuk pertanian yang lebih bagus lagi. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu hasil-hasil tani yang dari Australia itu biasanya bagus didukung dengan udara yang bersih. Itulah mengapa pemerintah Australia tidak memperbolehkan adanya pabrik otomotif. Nah, jadi kalau teman-teman di Jamboard minggu lalu ya, kalau teman-teman sudah tahu potensi lokalnya apa, kemudian SWOT-nya seperti apa, nanti teman-teman, ini masih ada salah satu slide lagi yang tertinggal. Nah, jadi tadi ya, balik lagi ke cara agar kita bisa bertumbuh selain selain kolaborasi, selain tadi beberapa cara yang regulasi contohnya gitu kan, terus kita bersaing di teknologi gitu kan. Cara agar kita bisa bertumbuh itu dengan bergabung dengan komunitas atau asosiasi yang relevan dengan yang kita tekuni gitu. Misalnya ya kalau bidang usaha ya usaha yang kita tekuni. Kalau potensi lokal ya potensi apa nih? Berarti kita harus cari asosiasi atau komunitas yang berkaitan dengan potensi lokalnya. Nah, itu adalah salah satu kolaborasi gitu. Kenapa? Apa sih manfaatnya bergabung dengan komunitas atau asosiasi-asosiasi yang relevan? Jadi gini teman-teman, semisal kita menemukan permasalahan, kalau kita bergabung dengan komunitas yang relevan dengan usaha kita atau potensi lokalnya, misalnya ada permasalahan itu bisa dicari tadi solusi untuk bersama gitu. Jadi nggak melulu dipikirkan sendiri, tapi kita bisa sharing dengan sesama pengusaha di bidang tertentu. Jadi nah, itu adalah manfaat dari kolaborasi. Kita bisa memecahkan permasalahannya. Nah, selanjutnya, ini adalah slide terakhir. Selanjutnya adalah kalau teman-teman sudah
mengerjakan potensi lokal di Karawang itu apa, kemudian SWOT-nya bagaimana, dan strateginya bagaimana. Saya sudah lihat ada yang menentukan potensi lokal Karawang adalah makanan semprong, kemudian ada Pantai Tanjung Pakis, kemudian ada Curug Cigentis, dan ada satu hal yang menarik dari kelompok 5 ya, itu mereka mengusung potensi lokal Karawang adalah pertambangan dari Gunung Sangga Buana. Nah, itu yang sedikit membuat saya agak tertarik. Oh ya, saya baru tahu juga nih, gimana nih. Nah, selanjutnya teman-teman setelah mengetahui potensinya, setelah teman-teman bersama kelompok menentukan potensinya dan SWOT-nya, selanjutnya teman-teman silakan kerjakan di Jamboard, isi di slide terakhir yang template-nya itu adalah collaboration. Jadi ketika sudah tahu akan fokus di potensi itu dan SWOT-nya dan strateginya, nah nanti teman-teman akan melakukan kolaborasi dengan siapa. Kemudian bentuk kolaborasinya seperti apa. Supaya bisa jadi ide pemikiran dari teman-teman bersama kelompok ini terhadap potensi lokal Karawang ini bisa jadi masukan untuk pemerintah Karawang sehingga nanti bisa ditindaklanjuti dan potensi Karawang ini, potensi lokal Karawang ini lebih dikenal masyarakat luas lagi sehingga banyak yang berkunjung, banyak juga pendapatan daerahnya. Seperti itu ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, kalau misalnya tidak ada silahkan lanjut ke tugas di Jamboard. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.